PUPR. Ya, Kementerian PUPR itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Itu salah satunya adalah membawahi PDAM seluruh Indonesia. PDAM itu adalah merupakan organisasi atau perusahaan yang unik gitu. Kalau secara kelembagaan, ya, secara kelembagaan ini di bawah kendali dari Bupati, merupakan perusahaan umum milik daerah atau BUMD. Ya. Jadi PDAM atau perusahaan daerah air minum ini merupakan salah satu unit milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM itu terdapat di setiap provinsi, kabupaten dan kota atau kota madya di seluruh Indonesia. Jadi PDAM itu merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat eksekutif maupun legislatif. Jadi hidupnya sebenarnya tidak enak. Padahal dia dituntut untuk mencari keuntungan. Kemudian selain itu adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat apabila masyarakat memang memerlukannya. Salah satu strateginya adalah nanti mungkin pelayanan yang ada subsidi atau mungkin pelayanan yang tidak bersubsidi gitu. Ya. Nah, bisa kita lihat di sini PDAM itu mempunyai fungsi dua, yaitu fungsi sosial maupun fungsi ekonomi. Fungsi sosial itu merupakan kewajiban yang memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memperhatikan strata sosialnya. Ya, makanya memang ukurannya itu nanti Anda akan saya kasih tahu bahwasanya kinerja PDAM itu diukur juga sejauh mana cakupan masyarakat yang sudah terlayani. Gitu. Bukan hanya masyarakat perkotaan saja, tapi masih masyarakat miskin juga harus terlayani. Misalkan seperti di Bondowoso ini yang kering-kering juga harus tersampaikan masalah air itu. Karena fungsinya ada dua, yaitu fungsi sosial maupun fungsi ekonomi. Kalau fungsi ekonomi yaitu usaha pengelola secara bisnis yang berkewajiban, yang merupakan kewajiban suatu tuntutan pengelolanya agar menganut prinsip-prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan, yaitu profit oriented, guna menunjang keberlangsungan hidup dan pelayanan dan perusahaan area pelayanan. Ya. Kalau kita hanya ditutup sosial saja tanpa ada pendapatan, bagaimana kita bisa membangun pipa baru, kemudian mencari sumber-sumber baru, padahal cakupan masyarakat semakin luas. Nah, nanti yang kita bedah yaitu kasus PDAM di Bondowoso. Ya. Di Bondowoso itu Provinsi Jawa Timur, yang sekarang ini kondisi PDAM Bondowoso itu sangat sehat. Tetapi di sangat sehat itu ada indikator-indikator yang di sana itu masih menyebutkan yang kurang begitu. Nah, Anda sekarang sebagai ahli strategi dalam menghadapi seperti ini bagaimana? Ya, bagaimana? Tentunya yang Anda harus hafalkan atau Anda yang harus tahu di sini adalah standar dari pengukuran strategi. Gitu. Standar dari pengukuran kinerja PDAM. Ya, itu sudah ada panduannya, sudah ada standarnya dari Kementerian PUPR. Ya. Nah, namun dengan adanya keterbatasan sumber daya dan kapasitas produksi, maka perlu dilakukan analisa terhadap pemenuhan kebutuhan air minum. Misalnya kasus di daerah Bondowoso dan Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan. Perlu juga dilakukan peningkatan pengelolaan perusahaan dengan sistem manajemen yang baik dan profesional agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dalam mengelola air limbah dalam rangka menuju PDAM yang bertata kelola yang baik dan berbasis pada pelanggan. Semua orientasi harus berbasis pada pelanggan. Mungkin ada kasus-kasus tertentu di koran, airnya macet, kemudian airnya keruh. Selain macet mungkin siang nggak ngalir, malam ngalir. Kalau mungkin malam ngalir, barangkali yang ngalir tidak bening dan sebagainya. Bermacam-macam. Ya. Seandainya Anda besok kalau sudah lulus jadi direktur PDAM, sudah siap nggak? Harus siap. Ya. Harus siap. Paling tidak mungkin wakil direkturnya juga harus siap. Ya.
itu ada ilmunya sendiri, sebenarnya gampang juga. Ilmu kita gunakan, ya, baik manajemen akuntansi kita gunakan di sini. Nah, melihat fenomena tersebut dan komitmen pada kepuasan pelanggan, diperlukanlah penyusunan program-program kerja, anggaran dan perencanaan strategis di sini, yang terbantu agar dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Ya. Maka dari itu kita ini belajar manajemen strategi ini kan harus betul-betul belajar yang baik gitu. Apa strategi yang akan kita munculkan untuk menghadapi suatu fenomena itu gitu ya. Kemudian program-program perencanaan berguna untuk memberikan arah terhadap perkembangan perbaikan perusahaan, yaitu program kerja, anggaran, perencanaan strategis didokumentasikan dalam suatu rencana tindakan atau action plan. Ya, yang paling bagus menurut saya itu adalah manajemen berbasis perencanaan. Ya. Bagaimana kita memulai untuk membuat manajemen berbasis perencanaan? Ya harus mengadakan suatu pengukuran kinerja menyeluruh. Ya, yang kita gunakan di PDAM itu adalah pengukuran kinerja balance scorecard yang diukur secara keseluruhan, yaitu baik kinerja non keuangan maupun kinerja keuangan. Kenapa kita harus mengukur kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan? Karena ada suatu keseimbangan. Kalau kita perusahaan di sini hanya meningkatkan saja untuk kinerja keuangan tanpa diimbangi dengan peningkatan kinerja non keuangan, maka tidak mungkin akan bisa meningkatkan kinerja keuangan. Apa saja kinerja non keuangan? Yaitu SDM, kemudian marketing dan operasional. Pelayanannya jelek, maka orang mau beli bagaimana? SDM-nya tadinya loyalitas, kemudian lama-lama jadi loyalitas. Kemudian kinerja operasionalnya tidak ada inovasi. Ya, air mengalir sampai jauh tapi tidak ada airnya, misalnya seperti itu. Ya, ini hanya kasus di PDAM saja, dan PDAM ini ada di seluruh Indonesia, kabupaten kota itu ada. Makanya Anda kalau ingin berprofesi sebagai direktur nantinya, ingin jadi itu, Anda harus melakukan lagi yang namanya diklat manajemen air yang dikelola oleh Perpamsi, yayasannya PDAM di Jakarta. Nah, itu banyak buku-bukunya dan Anda harus ikut trainingnya. Kalau ada lowongan direktur PDAM, Anda bisa masuk ya, untuk kompetisi. Dan bukan hanya di Jember saja, di Jawa Timur berpeluang lain di kabupaten kota yang lain yang ada di Indonesia. Indonesia sangat luas sekali ya. Yang jelas bagaimana? Yaitu harus kita membuat yang namanya rencana tindakan dengan memperhatikan ukuran-ukuran yang ada ya. Jadi arahnya supaya jelas apa yang mungkin mau kita tingkatkan dengan temuan-temuan yang sudah ada. Nah, sebagai alat manajemen serta alat berkomunikasi dengan para stakeholdernya, maka action plan tersebut harus jelas, mengidentifikasikan stakeholder dan harapan-harapan pelanggan, serta mengidentifikasi visi dan misi perusahaan sebagai dasar bagi pengembangan usaha. Action plan ini disusun berdasarkan manajemen berbasis perencanaan. Jadi kita tidak bisa mengkategorikan, oh ini loh ilmu manajemen strategi. Jadi ilmu manajemen strategi juga kombinasi dengan ilmu-ilmu yang lain yang kita akumulasi jadi satu. Misalkan di dalamnya pasti kalau kita diskusi manajemen strategi ada visi misi, ada analisa SWOT, ada action plan begitu. Ya. Jadi kita akan menentukan strategi apa yang cocok untuk pengembangan. Intinya kalau kita mengelola perusahaan, mengelola organisasi, bagaimana Anda menjadi pimpinan di sana, itu akan terus-menerus meningkat kinerjanya. Ya, yang tadinya barangkali kinerjanya mungkin baik menjadi sangat baik. Yang tadinya kinerjanya cukup itu nanti menjadi baik, kemudian meningkat lagi menjadi sangat baik. Dan itu harus pas ukurannya. Ya. Nah, profil di kinerja PDAM Bondowoso bagaimana? Nah, sebelum kita lihat profil dari surat Menteri PUPR mengenai permintaan evaluasi kinerja PDAM ke BPKP, yaitu dari BPKP itu Pak, BPKP Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah ya. Kalau nggak hafal coba dilihat lagi, nanti lucu ya. Ada akuntan nggak tahu. Nah,
Turun lagi ini ada verifikasi, validasi, dan updating. Ya. Kemudian menghitung dengan formula penilaian kinerja PDAM dengan SK-nya, yaitu mengacu kepada apa alatnya, yaitu mengacu pada alat balance scorecard, pengukuran kinerja menyeluruh. Buku saya di manajemen audit saya menggunakan itu. Ya, sebenarnya ya hampir ketemu semua kalau kita bicara manajemen strategi, manajemen audit, internal audit itu ketemu semua. Ilmu ya putar-putar di sana. Tetapi penegasannya kalau memang itu internal audit, apa yang mau kita periksa begitu? Apakah manajemen secara keseluruhan atau mungkin hanya fokus pada laporan keuangan kerja? Ya. Nah, justifikasinya, penilaiannya atau kategorinya bagaimana? Jadi kinerja itu bisa kita katakan untuk PDAM itu sehat, kurang sehat, dan sakit. Jadi cuma hanya 3 pilihan, yaitu sehat, kurang sehat, dan sakit. Ya. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Siap. Nah, ini kita mencoba pengukuran, tapi yang asli ini di sini. Ya. Ini sudah ada kategorinya. Bahwasanya yang diukur adalah kinerja keuangan, kemudian pelayanan, kemudian operasi. Diukur adalah ROE-nya. ROE adalah return on equity. Jadi sejauh mana aktiva equity yang ada itu bisa menghasilkan return. Ya. Jadi makanya kita kalau mungkin orang akuntansi itu berpikirnya mesti agak jauh. Ya. Beli mobil itu Anda pasti jangan beli mobil yang bagus, mobil yang second tetapi mobilnya bagus. Karena begitu kita beli mobil langsung ada suatu awal. Ada biaya apa yang nyator di sana setiap tahun? Selain itu, ini kurang baca berarti. Ada biaya? Kalau beli ya beli tanah itu tidak ada susutnya, naik terus. Ya, tapi beli rumah itu mesti naik terus. Tapi kalau Anda beli mobil yang baru besok sudah dijual langsung turun. Ya. Kemudian rasio operasi, misalkan itu. Ya, ini kemudian rasio apa ini? Rasio kas. Kemudian efektivitas penagihan. Nah, kemudian cakupan pelayanan, pertumbuhan pelanggan. Kemudian kualitas air pelanggan, konsumsi air domestik. Itu hanya untuk pelayanan. Barangkali kurang, nanti kita bisa tambahkan sendiri untuk ukuran-ukuran itu. Dalam bahasa manajemen, ini semua yang dimaksud adalah key performance indicator atau indikator kinerja kunci. Ya. Jadi menteri-menteri kemarin yang dilantik itu pasti bilang, Bapak programnya apa? Ya saya akan meningkatkan indikator kinerja kunci atau key performance indicator yang memang itu diukur dalam perusahaan-perusahaan BUMN misalnya. Ya. Jadi fokus pada perusahaan-perusahaan BUMN yang merugi, ya, itu harus kita tingkatkan begitu. Ya. Kemudian yang mengalami laba ya kita harus tingkatkan terus supaya memang memberikan suatu pendapatan kepada negara. Ya. Kemudian kalau operasi, ini indikator kinerjanya adalah efisiensi produksi. Ya. Kemudian tingkat kehilangan air. Bagaimana kita bisa punya pendapatan kalau mungkin air bocor, ya kan? Kemudian air juga tidak bergening, itu namanya ada itu. Artinya airnya keluar tapi tidak punya pendapatan. Ya. Jadi simpel-simpel aja sebenarnya kalau mungkin di PDAM itu. Makanya kalau mungkin Anda, saya pikir besok lulus bisa jadi dokter PDAM, saya pikir harus belajar lagi yang banyak. Tetapi sudah punya modal dasarnya. Ya. Kemudian untuk SDM, nah, SDM itu juga harus ditingkatkan juga. Rasio jumlah pegawai dengan 1.000 pelanggan. Kalau mungkin pelanggannya sampai 10.000, berarti membutuhkan SDM berapa? Gitu. Ya, seperti kita sekarang, ya, misalkan mahasiswanya banyak tapi dosennya sedikit. Nanti tidak seimbang, kemampuan manusianya itu terbatas juga dalam mengajar. Ya. Nanti kapan-kapan kita akan diskusi mengenai pembelajaran yang jauh, pembelajaran jauh. Ada saya punya alat namanya Zoom meeting. Nanti akan saya buat SOP-nya. Saya ada di rumah, nanti mungkin Anda di rumahnya masing-masing berhadapan dengan laptop. Nah, kita bisa belajar jarak jauh. Ya. Suka Anda begitu? Nah, nanti saya kasih tahu ya. Nah, sekarang kita harus punya tekad begitu.
Jadi di dalam pengukuran PDAM kan sudah ada garisnya. Ini nilainya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, ukurannya begitu. Nanti saya kasih tahu. Nah, kalau ini adalah hasil langsung. Ya. Kalau berarti yang ini, berarti nilainya bagus, tingkat kehilangan air, berarti makin lama makin menurun. Tetapi di sini yang ROE-nya ini kok banyak sekali, ya, kok rendah maksud saya itu. Kemudian keuangan juga demikian, yang lain. Kita lihat nanti, ya. Nah, kita harus punya tekad untuk punya strategi agar kita bisa meningkatkan kinerjanya, yaitu kita fokus kepada kinerja yang rendah dan terlalu lama. Apa maksudnya ya? Diperiksa lagi mungkin 1 atau 2, periksa lagi 1 atau 2, ya. Tapi yang lama, yang 5 itu bukan ditinggalkan, tetapi tetap kita pertahankan. Jika hasilnya lebih baik, mungkin jangan puas dengan cukup, ya. Jadi nanti ini fokusnya, ya. Nah, berdasarkan analisis yang mendalam untuk mengatasi gap antara harapan dan kenyataan adalah membuat action plan. Action plan itu rencana tindakan. Jadi membuat rencana tindakan tidak semau gue, harus ada ukuran-ukurannya. Ya. Kenapa saya di dalam profil personal branding Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda berbahasa Inggris? Karena memang sekarang ini Anda tidak bisa. Padahal nanti kalau sudah lulus dituntut Anda untuk komunikasi bahasa Inggris. Ya, Anda masih kalah dengan pramugari itu. Itu lulusan SMA tidak kuliah tapi bahasa Inggrisnya bisa. Karena memang dia niat untuk belajar. Pilot-pilot semua itu pintar bahasa Inggris. Ya, pramugari juga demikian. Pelayan-pelayan restoran, yang itu restoran multinasional itu pasti semua bisa bahasa Inggris. Itu minimal lah bahasa Inggris itu. Ya, nggak usah malu-malu. Nah, atau rencana tindakan yang dibagi juga menjadi 4 perspektif, yaitu kita menggunakan balance scorecard. Apa? Kita menggunakan alat balance scorecard. Sudah pernah mengenal itu? Belum. Nah, kalau belum mengenal ya baca buku saya itu ada di sana. Ya. Atau lihat di internet bagaimana pengukuran balance scorecard. Siapa yang menemukan alat ukur itu? Ya. Nah, kemarin ada anak bimbingan mengukur kinerja balance scorecard, tapi dia pakai hanya operasi saja. Dia masih bingung, Pak, standarnya itu apa, Pak? Wes ganti aja kamu judulnya. Percuma kalau tidak ngerti. Ya, jangan diteruskan, jangan dipaksa, nanti lama lagi lulusnya. Lebih baik mungkin pakai hipotesis dan sebagainya. Oleh karena itu kita belajar manajemen strategi ini betul-betul kita renungkan. Ini untuk apa? Fungsinya apa? Ya, manfaatnya apa? Kemudian bagi kita ini apa sih sebenarnya? Apakah kira-kira Anda sudah habis belajar lulus begini itu ilmu ini selesai? Nah, ini kita pakai terus. Anda jadi bawahan, jadi pimpinan, pemilik perusahaan, atau mungkin punya usaha sendiri, ya pasti ilmu ini akan kita gunakan. Ya. Kemudian yang penting action plan-nya bagaimana? Nah, action plan itu dibuat berdasarkan gap yang masih tinggi. Gap itu artinya apa? Antara harapan dengan kenyataan. Harapannya 5 tetapi terrealisasi masih 2 atau 1. Kan begitu. IPK Anda itu 3,5. Ya, harapannya. Tetapi sekarang Anda hanya masih 2,7 misalnya. Berarti Anda harus apa? Punya kesempatan meningkatkan IPK Anda dalam hal belajar. Ya. Anda ingin jadi akuntan, cita-citanya, visinya di tahun 2000 berapa? 2022. Ya. Berarti Anda harus lulus S1, kemudian Anda harus ikut profesi. Anda ingin jadi konsultan pajak 2023 misalkan. Nah, lulus S1 dulu baru ikut ujian sertifikasi konsultan pajak atau USKP. Tapi itu tidak bisa. Berarti Anda juga harus magang dan sebagainya. Gitu loh ya. Masih banyak yang harus Anda urusi, tidak seperti ini saja. Oke, kasus yang terjadi misalkan ROE itu rendah sana. ROE itu apa? ROE itu adalah return on equity. Adalah salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat profitabilitas suatu perusahaan dengan cara membandingkan laba bersihnya
terhadap jumlah equity-nya. Oleh karena itu, aktivitas yang dilakukan adalah meningkatkan pendapatan dari core business maupun non-core business, seperti peningkatan penjualan AMDK, ijen kan. AMDK itu artinya air minum dalam kemasan. Kayak seperti ini nih, AMDK. Tapi isinya adalah mineral water. Ya, saya isi sendiri. Nah, itu air minum dalam kemasan. Nah, kenapa strategi ini? Ya iya kan? Kita ini punya aset banyak, tetapi returnnya itu ya masih rugi. Ya, punya perusahaan aktifanya luar biasa, tapi pendapatan dari aktiva itu kalau mungkin kita jalankan masih sangat minim sekali. Ya, oleh karena itu harus punya banyak strategi untuk meningkatkan pendapatan. PDAM pendapatannya selain dia jual air meteran lewat pelanggan-pelanggan rumah-rumah, itu juga kalau bisa jualan air minum dalam kemasan di merki gitu. Ya. Kemudian rasio operasi, ya, rasio operasi itu adalah indikator yang dapat menunjukkan sejauh mana manajemen PDAM dapat melakukan efisiensi, ya, pengendalian operasi dan sejauh mana manajemen PDAM melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatannya sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai atau menutup operasi. Kegiatan yang dilakukan meningkatkan RO atau rasio operasi adalah melakukan efisiensi di segala bidang dan melakukan performa monitoring pada biaya operasi dan juga peningkatan pendapatan. Ya. Ini saya lakukan di rumah tangga saya juga demikian. Ya, biaya listrik semakin meningkat karena ada kulkas depan juga, untuk warung depan juga. Tapi kadang-kadang itu bisa diefisiensikan. Kalau mungkin siang listrik dimatikan, komputer dan dipakai dimatikan, ya. Itu kita coba. Kemudian ada panas dingin atau mungkin apa yang untuk mandi itu, namanya orang panas dingin. Nah itu kalau mungkin tidak dipakai, itu kita matikan aja, kita kasih skakal. Nah kita coba, kita teliti, ya. Sebelum dikasih skakal sama enggak, itu memang ada penurunan. Ya, pada saat tidak dikasih skakal itu meningkat terus. Sekarang mungkin tidak dipakai, airnya tetap memanasi, alatnya tetap memanasi air itu. Ya, begitu. Jadi kita ini kan ada sebagai akuntan memang harus jadi akuntan beneran. Pikirannya adalah memang mentalnya mental akuntan. Setiap apa kita punya pendapatan, kita ada biaya, selalu kita analisis gitu. Ya. Kenapa sih kok uang saya kok cepat habis gitu. Nah, oleh karena itu bahasa motivasinya adalah harus ada suatu keseimbangan. Kalau kita sekarang senang membeli, ya, ini strateginya, maka harus diimbangi dengan kemampuan menjual, kemampuan untuk mendapatkan suatu pendapatan, gitu. Udah tahu pengeluarannya banyak, tetapi pendapatannya segitu-gitu aja, ya pasti nggak cukup, gitu loh ya. Jadi harus punya pendapatan di lain itu. Makanya perusahaan selain dia punya pendapatan pada core bisnisnya, pada bisnis intinya, maka dia harus punya pendapatan non-core bisnisnya. Misalkan seperti Universitas Muhammadiyah Jember ini, pendapatannya selain dari SPP, maka dia harus punya pendapatan lain-lain. Dari mana? Dari BIS, Anda yang tahu. Dulu aku Pak Dwi kuliah di sini tidak ada BIS itu, BISnya sudah hilang. Ya, BISnya nggak berhasil. Itu pun yang terbaik di Jember. Ya. Kemudian ada percetakan, ada moyamu, ada persiapan gedung dan sebagainya. Kalau di Ilmu Malang lain lagi, punya pom bensin, punya hotel, punya rumah sakit mungkin, punya tempat wisata dan sebagainya. Ya, itu namanya portofolio pendapatan. Jadi kalau mungkin Anda besok sudah berkeluarga, otomatis Anda punya bisnis, punya penghasilan bulanan, punya penghasilan yang tidak rutin, punya sewakan kos-kosan, sewakan rumah, kemudian rumah tidak beli karena Anda numpang di mertua indah, misalnya gitu. Nah, bagaimana program manajemen keuangan yang lain? Ya, karena kita sudah tahu bahwasanya RO-nya rendah, rasio operasinya rendah begitu. Ya. Jadi kita kesimpulannya punya aset sekian itu harus punya pendapatan sekian loh. Gitu. Nah, jadi penerbitan kelompok pelanggan sesuai dengan ketentuan, penyesuaian tarif,
pemberian keringanan menjadi pelanggan. Mungkin ada strategi. Udah kalau untuk masyarakat miskin sekian aja bayarnya, atau mungkin kelompok. Ya. Di Indomaret itu mungkin hampir tiap bulan mesti ada promo dari minyak, promo dari kelompok, barang, gitu. Ya, pintar sekali untuk menggait dari pelanggan. Ya, mungkin yang bagian kasirnya itu sudah memang dididik, Pak, ini Pak rotinya Pak, ini beli 2 dapat 10, saya gitu. Ya, misalkan, Pak ini Pak pulsanya Pak, ya, cocok terus ngomong ya. Memang dididik untuk seperti itu, orang dipengaruhi untuk membeli gitu. Ya. Jadi memang dilatih untuk itu karena dia adalah jualan, ya, pendapatannya dari jualan, selisih dari harga beli dan harga jual. Kemudian pengendalian penggunaan anggaran, ya. Yang susah itu untuk diusaha itu adalah pengendalian. Ya. Jadi saya misalnya buka warung seperti itu strategi saya adalah strategi kemitraan sekarang, karena saya adalah punya kelemahan dalam pengendalian. Jadi usaha yang paling bagus itu harus dikelola, ditungguin terus. Ya, kemarin saya beli kabel kayak begini itu di toko Jalan Raya itu Cina perempuan. Ya, ini tidak ada yang lebih panjang lagi kecil untuk kabelnya. Ada Pak, saya buatkan Pak ya, 5 menit, cepat sekali deh. Perempuan itu menyambung kabel kayak begitu. Ya, itu dilakukan berkali-kali ya, dan menjadi profesi dan menjadi kesenangan gitu. Jadi dia rumahnya di mana? Rumahnya dia di belakangnya Carrefour itu. Sekarang apa itu? Ya, belakangnya itu. Jadi dia tiap hari dari rumahnya kemudian ke toko. Toko Wina juga demikian mulai dulu ya seperti itu. Jadi kita harus banyak belajar sama bisnis yang sukses dari orang-orang Cina ini. Salah satu keunggulannya adalah dia open, menunggui dan telaten begitu. Ya. Oke. Kemudian pengembangan penyusunan anggaran berbasis kegiatan yang prioritas. Apa sih yang kita prioritaskan? Ya. Kadang-kadang memang kita ini nggak fokus, pekerjaan kita nggak fokus. Banyak pemuda-pemuda di jalanan itu. Ya. Misalkan Anda sekarang lagi fokus ingin jadi konsultan pajak misalnya 2 tahun lagi. Sampai sekarang Anda tidak mau mengeluarkan uang, ya kan? Mungkin nggak nabung. Sampai sekarang Anda tidak punya informasi. Setelah lulus S1 mau kemana? Mau daftar apa? Ya, seharusnya kan mantap. Kalau ditanya mau kemana sekarang? 2 tahun lagi Pak, saya ikut USKP, misalkan ujian sertifikasi konsultan pajak. Kenapa kalau Anda ambil konsultan pajak? Iya Pak, karena rasio konsultan pajak dengan jumlah penduduk Indonesia sangat jauh sekali. Masih kurang, masih langka. Oh gitu. Itu baru action plan yang terukur begitu. Kenapa Anda jadi auditornya Pak? Juga masih kurang. Kalau mungkin jumlah penduduk Jepang di Indonesia masih banyak, Indonesia auditornya masih lebih banyak dari Jepang. Ya. Oke, itu caranya membuat action plan. Jadi berbasis perencanaan, berbasis juga gap-gap yang mengalami masih tinggi. Kemudian pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan, pengembangan plafon pinjaman untuk investasi jaringan pipa. Kalau memang kurang, ya kita melakukan pinjaman. Kita harus betul-betul bisa menghitung. Kalau mungkin kita kasih pipa di daerah desa ini atau mungkin 2 desa, maka dalam 1 tahun ini pembelian PPN nanti kembali. Ya. Yang penting airnya lancar. Ya, karena ini di situ beda sekali. Tergantung juga sama alam yang ada. Kalau mungkin seluruh Bondoso kering, nanti ambil air dari mana coba? Ya, dari Probolinggo. Kamu orang Bondoso? Madura. Oh, air dari Madura tidak ada. Iya. Kemudian program peningkatan aspek pelayanan terdiri apa saja? Yaitu program peningkatan cakupan pelanggan. Ya. Jadi indikator ini dimasukkan untuk mengetahui sejauh mana manajemen PDAM itu telah mampu melakukan pelayanan air terhadap wilayah pelayanan. Karena memang fungsinya ada 2, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Jadi dia harus melayani. Ya, baik itu kan melapor apa? Namun direktur PDAM. Ya, kayaknya kurang konsentrasi ke sini, coba. Jangan oleh sana.
Sudah sarapan belum? Nanti bisa gagal paham nanti ya. Nah, ini juga harus ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah area produksi agar bisa mencakup jumlah penduduk wilayah pelayanan. Ada mungkin penduduk di sini, kemudian belum terlayani tapi air nggak ada. Berarti nanti harus melakukan analisisnya. Sebenarnya yang paling bagus adalah ya, di sana ada sumber air kemudian siap untuk distribusi, maka dia harus melacak daerah mana yang dekat dengan sumber air itu atau sumber produksi itu, agar punya penjualan yang tinggi. Gitu. Ya, ini memang direkturnya harus paling tidak tahu, ya tahu apa? Tahu daerahnya di sini. Ini petanya ini tahu mana kantong-kantong yang masih kosong. Oh ini areanya. Ya, ini kalau bisa sudah harus ditempel di temboknya kantongnya. Ya. Kenapa? Mau tahu nanti tak kasih tahu ini ada kok. Tak kirimkan nanti. Kemudian cakup pelayanan. Kemudian program peningkatan pertumbuhan pelanggan. Namanya pelanggan itu dulunya itu raja, tapi sekarang bukan. Pelanggan itu adalah mitra kita. Ya, mitra. Jadi kenapa dikatakan mitra? Karena ini akan memberikan rekomendasi terhadap pelanggan-pelanggan yang lain. Ya, makanya kalau kita melayani pelanggan itu harus dengan berlebih begitu. Ya, ada orang bilang melayani pelanggan itu jangan yang baik. Melayani pelanggan itu jangan yang istilahnya biasa-biasa saja, tetapi harus melakukan suatu lebih dari suatu pelayanan. Ya, misalkan ada suatu pimpinan restoran misalnya, dia akan melakukan suatu pengendalian dan keliling terhadap meja-meja atau mengawasi karyawan dan sekaligus melayani pelanggannya, melihat pelanggannya yang dilayani oleh karyawannya. Pada suatu kasus ceritanya singkat katanya adalah seorang pelanggan membutuhkan minuman, ya, misalkan minuman itu minuman Pepsi, ya, tetapi dia memaksa betul. Di sini tidak ada Pepsi Pak, katanya karyawannya itu. Tapi saya minta Pepsi. Gitu. Mohon maaf Pak, nggak ada Pepsi di sini Pak, yang ada hanya Coca-Cola. Oh nggak mau saya kalau Coca-Cola. Saya hanya ingin yang Pepsi, gitu, seperti itu. Nah, akhirnya manajer area itu yang melihat kasus itu, maka dia langsung pergi ke toko sebelah untuk membelikan Pepsi-nya. Ya, ini Bapak Pepsi-nya sesuai dengan pesanan. Katanya nggak ada. Ya ini Bapak untuk Bapak sendiri dan ini gratis, nggak usah dibayar. Ya. Nah, alangkah bahagianya hatinya dari pelanggan itu, ya, merasakan suatu istimewa dalam pelayanan dan itu dilayani oleh pimpinan area atau direkturnya di sana. Sudah disenangkan, kemudian dia juga tidak membayar lagi. Maka dia akan merekomendasikan terhadap calon-calon pelanggan-pelanggan yang lain. Itulah pelanggan itu adalah mitra, gitu ya. Bagaimana? Ya. Nah, agar tetap stabil pada kinerja yang baik, PDAM harus selalu melakukan pengukuran tingkat kepuasan. Ya. Ada pernah diukur tingkat kepuasan di kampus ini? Pernah. Ya, pasti mungkin tidak pernah. Kalau masalah parkir puas ya? Puas. Masalah sholat di masjid puas. Masalah AC? Puas. Padahal dulu saya nggak ada AC nggak apa-apa itu. Sekarang nggak ada AC, wah semua mas. Termasuk yang dosen, waduh, cari AC yang cocoknya dingin kan itu. Ya. LCD, puas? Ya. Terus bagaimana cara menyampaikan ketidakpuasan? Ya. Padahal di dalam kinerja itu ada dua, ya, yaitu SGF dan AGF. Kalau SGF itu adalah supporting generating factor. Kalau AGF itu achievement generating factor. Achievement itu apa yang menjadi tugas bagi petugas yang melayani, khusus ditugasi masalah AC, masalah LCD, masalah listrik dan sebagainya. Itu tugasnya siapa? Ya. Kalau itu dilakukan dengan cara benar, tiap hari dia akan mengecek tiap hari mana AC-AC yang enggak dingin atau mana AC-AC yang panas itu perlu kita dinginkan, atau pikiran-pikiran yang panas kita perlu dinginkan. Nah, itulah tugasnya dia. Ya. Kalau mungkin tukangnya nggak cukup, ya kita cari tukang lagi. Yang penting kan kita bayar gitu.
Ini semua runtutannya adalah untuk meningkatkan suatu pelayanan, kan begitu. Ya, kalau di bandara itu mesti dingin semua, nggak ada yang nggak dingin di Surabaya. Tiap hari dibersihkan lantainya, AC-nya, termasuk akuariumnya itu saya mati aja. Karena dia melakukan outsourcing, gitu. Jadi kalau outsourcing itu tugasnya yaitu terpantau semua di Universitas Muhammadiyah Semarang itu pakai outsourcing. Jadi apa namanya pakainya lain, ya. Kereta api, ada sering naik kereta api? Nah, Kering. itu sampahnya diangkut terus. Iya. Dia bukan pegawai PT KAI, tapi outsourcing, gitu. Tidak apa. Kalau mungkin kita gaji bulanan tapi rewel betul, ya sudah. Jadi kalau outsourcing ini ada yang membawainya, ya. Oke. Jadi kembali ke sini. Melakukan pengukuran tingkat kepuasan agar pelanggan lama tetap setia berbasis marketing itu dari mulut ke mulut, pelanggan lama akan memberikan rekomendasi pada pelanggan yang baru yang akan berakibat pada peningkatan pertumbuhan pelanggan, ya. Karena kalau kita jualan itu pasti itu nilai pelanggannya itu selalu kita amati naik begitu. Di samping banyak persaingannya, susah loh ya jadi pengusaha. Banyak urusannya. Mau tidur ingat usahanya, ya. Habis bangun tidur, usaha lagi. Jadi memang kehidupannya ada ketertarikan dan ketakutan. Kalau tidak ada itu dia berarti mati, ya kan? Ketakutan kalau mungkin pelanggannya lari, ya. Ketertarikan mungkin di sana ada produk-produk yang bagus dan sebagainya. Mungkin kita bisa berinovasi, ya. Karena pikirannya kalau pengusaha seperti ini juga ini harus punya pikiran-pikiran pengusaha, yaitu pikirannya harus lirik, tidak pernah puas, mudah terangsang. Strateginya itu, ya apa? Lirik, Tidak pernah puas, mudah terangsang. Ada aneh ya, agak aneh ya. Iya. Lirik, Tidak puas, mudah terangsang. terangsang. Ya. Ada sekarang alumni Ubaya. Kok banyak yang lulus jadi konsultan pajak Pak ya? Itu namanya lirik. Oh, saya terangsang juga Pak untuk bisa bernasib seperti itu. Meskipun saya kondisinya ada di Jember. Bisa nggak Anda jadi konsultan pajak? Bisa. Ya itu bisa sama-sama lulusan S1 ya. Yang penting Anda masih semangat. Ya. Kalau nggak semangat bisa tidur aja. Ya. Kemudian program peningkatan konsumsi air domestik. Ini apa? Indikator ini untuk mengetahui tingkat rata-rata konsumsi air per pelanggan rumah tangga dalam 1 bulan dalam tahun yang bersangkutan. Lebih jauh maka dapat pula diketahui rata-rata konsumsi liter per orang per hari, yaitu pendekatan konsumsi minimal itu basic need approach, ya, atau BNA. Kegiatan yang dilakukan adalah kampanye minum air pilihan yang sehat dan higienis, ya, lihat dulu. Ya. Memang kalau mungkin dikatakan air ini sangat jernih tanpa obat dan sebagainya, ya, itu baru oke. Tapi kalau mungkin di Surabaya, ya, airnya lain. Air sungai diolah, kemudian diproses, kemudian jadilah air minum kembali. Pasti bau-bau kaporit ya, penyakit. Tapi kalau di sini enggak ya? Enggak. Sini tidak ada kaporitnya. Berarti masih jernih, ya. Dia lihat dulu. Nah, program pelayanan yang lain adalah perbaikan sistem pelayanan, penggunaan penurunan ABT. Ini kan yang untuk obat itu. Kegiatan pemasaran lain, perbaikan sistem pengelolaan data pelanggan, ya, perbaikan sistem penertiban, perbaikan sistem penanganan pengaduan, survei kepuasan pelanggan, survei minat berlangganan. Hotel itu, kalau mungkin saya bahas lagi di hotel, pasti di mejanya itu ada untuk checklist. Pada saat kita di bandara juga demikian, mungkin pelayanan dari kamar mandinya atau kamar kecilnya itu nggak usah banyak bicara, tinggal lewat ting gitu, puas. Jadi kalau bagus ya kasih klik, ya. Kalau enggak ya bagaimana, itu petugasnya. Selalu tiap hari ada manajemen checklistnya. Nah di sini kamar mandi kita, kamar kecil kita di Umum Jember luar biasa, sudah bagus, ya, daripada dulu. Bagus enggak? Lumayan. Hah? Kadang tidak ada airnya, ya kasih air.
Hah? Ada kadang-kadang nggak ada air. Iya. Perlu sekali mungkin buat sumber-sumber air. Ya. Terkunci. Jadi buka. Cari Pak Kasimnya. Kemudian program peningkatan operasi. Operasi ini adalah operasional ya. Jadi inovasi. Melayani itu yang tadinya 2 jam bisa 1 jam. Ya, sekarang itu enak sekali untuk perbankan. Anda punya e-banking sekarang? Punya. Punya. Apa e-banking buat apa? BRI. BRI mudah sekali. Ya, saya punya 3, 1 udah. BRI, Saya BNI. Kalau banyak password ya juga nggak apa. Yang hampir sama penggunaan itu BCA dengan Bank Mandiri. Iya, enak pasnya sama. Tapi kalau BRI mintanya agak rumit sedikit. Kalau BNI saya belum sanggup saya. Ya. Sudah saya install tapi belum saya lanjutin untuk BNI. Nah, sekarang ini hampir pasti juga ada suatu ancaman-ancaman, yaitu era revolusi industri 4.0, disruption management. Ya, ada dulu store uang harus di bank, ternyata store uang sekarang nggak usah ke bank, lewat ATM saja cukup. Iya. Mau store malam hari, pagi hari bangun tidur store uang, bangun tidur tarik uang ada. Jadi kehidupan Anda sudah akan mempengaruhi transaksi-transaksi perbankan. Ya. Jadi nanti Anda jangan bermimpi sekarang ingin menjadi sebagai bank. Sebagai bank itu akan tergantikan dengan layanan-layanan ATM, kemudian online dan sebagainya. Ya, ngirim uang anak saya tinggal kirim aja. Yang penting ada uangnya di banknya, tapi nggak ada yang dikirim. Ya. Nah, makanya kehidupan seperti ini ya teman-teman di mahasiswa ini harus cepat-cepat diantisipasi. Banyak suatu ketidakpastian yang akan menimpa Anda di masa depan. Ya. Tiba-tiba bisnis Anda tidak laku, menurun penjualan. Berarti ini sudah ada silent competition-nya. Sudah ada persaingan-persaingan yang tidak kentara lagi. Ya. Jadi dunia sudah dalam genggaman di HP Anda. Makanya sekarang kalau mungkin mau skripsi ada cek plagiat. Karena apa? Kalau mungkin Anda copy itu di sana. Jadi Anda harus melakukan suatu cek plagiat supaya Anda tidak plagiat. Ya. Itu. Terus ini adalah program peningkatan operasinya. Kemudian program peningkatan SDM. Pinginnya kinerja keuangan meningkat, tetapi SDM-nya nggak diperbaiki. Ya. Pokoknya saya pesan untuk usaha, misalkan ada besok ini kan fakultas ekonomi dan bisnis, pikirannya pasti pikiran bisnis, pikiran ekonomi. Tapi kalau mungkin dalam Anda kuliah di sini, kita mau masalah bisnis, masalah ekonomi, nggak cocok, berarti Anda bukan tipe mahasiswa fakultas ekonomi. Tipe mahasiswa fakultas ekonomi yang tentunya punya mental bisnis, punya setup bisnis, ya. Pokok diajak ngomong masalah bisnis mestinya 0. Baca korannya koran bisnis, yaitu ya. Kemudian pokoknya semua dibisniskan, ya. Tahu? Oke? Oke, ya. Kemudian apa untuk SDM? Yaitu peningkatan jumlah TK, pelatihan, program penyediaan anggaran. Pilihnya pelatihan tapi nggak ada anggaran, nggak bisa. Kemudian seminar, melakukan seminar, workshop, quality insurance, penjaminan mutu, pelatihan sesuai dengan kebutuhan, penataan pegawai secara optimal, penyempurnaan sistem penilaian kinerja, perbaikan dan penyelenggaraan fasilitas dan sistem insentif, meningkatkan keandalan hardware, sistem informasi manajemen dan sebagainya. Nah, biasanya kalau di BDM itu paling utama yang mempengaruhi kinerja BDM yaitu antara lain jam operasi layanan, rasio iklan, efek penagihan. Ya, memang susah sih. Di BDM itu masih kerjasama dengan satu bank saja. Itu pun BNI. Saya udah punya jadi pelanggan BNI di rumah juga, di warung juga. Itu bayarnya kadang-kadang sering terlambat karena mungkin bersama rame, ya kan. Masih ini harus diperbaiki. Tapi kalau bayar listrik nggak pernah terlambat karena listrik mudah sekali kita pakai e-banking BRI. Di sana sudah ada nama kita tersimpan begitu, bayar straight langsung. Ya. Jadi kalau mungkin di yang BDM juga perlu harus mencontoh bagaimana pembayaran itu seperti BRI. Ya, enak begitu. Jadi kalau mungkin yang di BDM masih harus masukkan nama kota, kemudian mau pelanggan lagi, ya begitulah. Masih kurang canggih seperti BRI. Ya. BRI bagus sekali BRI.
Indomaret. Kalau PDAM mungkin belum bisa bayar ke Indomaret. Bisa, Pak. Belum. Hah? Bisa. Bisa. PDAM Jember? Tenang nih. Iya, Pak. Bisa ya? Bisa. Nanti kita coba. BPJS bisa. Bisa. Gitu loh ya. Jadi Indomaret ini juga bagian dari persaingan-persaingan yang disaingi, ya kan? Antara bank dengan Indomaret juga bersaing. Ya, penggadaian bukan hanya menggadaikan barang saja, tapi ada pembayaran di sana. Ya. Pokoknya ini kehidupan kita sekarang ini luar biasa. Anda pokoknya kalau sudah siap-siap ya, Anda hanya jadi penonton, bukan jadi orang yang bermain untuk bersaing di sana. Ya. Hidup ini memang pilihan teman-teman. Seperti kita main sepak bola, apakah Anda jadi wasit, apakah jadi penonton, atau Anda ikut yang bermain sepak bola. Nah, lebih baik bagaimana? Kalau mungkin untuk menyongsong masa depan Anda harus jadi Pemain. Makanya kalau ingin jadi pemain, Anda harus punya apa? Skill. Strategi. Ya, ilmu strategi dari Pak Dwi mainkan agar Anda bisa lolos, bisa jadi pemenang dalam persaingan kompetisi SDM ini. Tentunya perusahaan-perusahaan sekarang akan mencari SDM yang top, yang capable, yang punya kompetensi. Ya. Katanya di sini menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, menerapkan capaian pembelajaran yang luar biasa, penyusunan laporan keuangan, ada mata kuliah audit, mata kuliah perpajakan. Tapi kenapa Anda suruh audit nggak bisa, suruh membuat laporan arus kas nggak bisa, ya kan? Mana kompetensinya? Suruh menghitung pajak, masukkan SPT nggak bisa. Nah ini orang-orang yang nanti akan tersingkir dan tersungkur dan akan nganggur nantinya, ini bahaya. Ya, oleh karena itu mumpung belum, masa depan ini harus kita raih, kita lihat, kita teropong. Oh ternyata ya user itu akan membutuhkan calon-calon SDM yang punya kompetensi bahasa Inggris, perpajakan, laporan keuangan dan sebagainya. Nggak ada waktu-waktu lagi untuk guru-guru, nggak ada. Fokus pada profesi kita yang memang kita senangi. Ya. Oke, kemudian penyebab meningkatnya kinerja PDAM, meningkatnya jam operasi layanan, karena beberapa PDAM melakukan penghematan biaya energi. Ini loh, energi ini kalau mungkin memproduksi suatu air butuh listrik. Jadi PDAM juga harus bayar listrik. Kemudian meningkatkan rasio diklat, meningkatkan efektivitas penagihan dan sebagainya. Kemudian meningkatkan cakupan pelayanan. 4 faktor yang mempengaruhi menurunnya kinerja PDAM, tingkat kehilangan air. Makanya begitu air ada yang bocor, wah ini PDAM, coba dapat ilmu dari Pak Dwi, kita laporkan kepada mas-mas yang kerja di PDAM. Mas, di sana ada yang bocor, pasti itu berterima kasih. Apa yang Anda lakukan itu adalah SGM, supporting. Ya, sebenarnya Anda tidak melakukan seperti itu tidak apa-apa, karena itu bukan merupakan tugas Anda. Tapi Anda nggak tega, Anda sampaikan. Anda sampaikan, Pak, itu loh di ruang ini AC-nya itu panas. Oh terima kasih ya Mbak, diingatkan, nanti saya cek. Ya. Nggak mungkin mau disampaikan, Mbak, itu loh petugasnya, disampaikan petugasnya, itu AC-nya itu panas sekali. Wah, kemarin sudah tak perbaiki, panas lagi. Ini murid-murid sama siapa? Seharusnya harus mengucapkan terima kasih ya, karena tugas saya Anda ingatkan, ya, gitu. Ya, karena memang tugasnya dia seperti itu, mengontrol semua sarana dan prasarana. Ya. Kemudian efisiensi produksi. Ya, kalau tidak efisien itu nanti ya boros ya. Pendapatan sekian, tapi kemudian pengeluarannya banyak. Ya, ya Mbak, kenapa berdoa? Apa? Main HP. Seperti orang berdiri di masjid gini dia. Ternyata dia katanya sholat, yang ikut bawahnya. Ternyata dia balik begini. Oh, aku mau main HP. Ya. Saya pikir ini berdoa. Ternyata main HP. Nah, itulah masa sekarang itu yang jauh dekat, yang dekat jauh. sama dosennya ini kan sudah dekat, tapi ini masih komunikasi dengan yang jauh. Ya. Alhamdulillah. Billah. Kemudian
4 faktor utama mempengaruhi penurunan yaitu konsumsi air domestik, penggantian meter air. Ya. Nah, berdasarkan pijakan di atas, maka kalau mungkin Anda jadi direktur, ya nanti menjadi PDAM yang sehat itu tetap dipertahankan. Sehat ukurannya apa? Ya tadi itu. Sehat, kemudian apa? Sakit yang terakhir, kemudian yang kedua kan? Masa kurang sehat? Ada 3 ya itu. Ya, yang pertama sehat, yang kedua sakit. Yang kedua sekarat. Ya, menjadi PDAM yang sehat, modern, berkualitas dan terdepan dalam pelayanan. Nah ini contohnya AMDK ini. Pernah minum ini? Nah, Enak? biasa aja. Biasa. Tidak ada nilai tambahnya. Iya. Jadi kalau ini kan enak ini kan karena botol. Saya paling suka minum air mineral. Sampai botolnya saya gunakan berkali-kali. Tapi nggak boleh sebenarnya. Ya. Nah, ini sebagai pendapatan lain-lain, ya. Air minum dalam kemasan. Tapi kita lihat di sini. Dalam rangka diversifikasi usaha, PDAM barusan membentuk unit baru yaitu dia bermain AMDK, air minum dalam kemasan. Ada gelas, botol, galon dan sebagainya. Tahun 2017 ya, itu sekitar berapa ini? 869 juta pendapatan atau bagaimana? Kemudian ini naik lagi. Kemudian sampai akhir 2020 Mei rata-ratanya sekian. Jadi dia terus mengalami suatu peningkatan untuk AMDK-nya. Ini ditingkatkan lagi kalau memang di sana bagus airnya, cakupan area pemasaran saja. Ya, memang kita bersaing. Kenapa pendatang baru Le Mineral ini kalau kita amati hampir pasti sudah ada di seluruh Indonesia. Kemarin saya di Kalimantan, Le Mineral juga ada. Aqua hampir pasti mungkin akan mengalami kegoyaan. Karena Aqua ini mampunya bau plastik. Ya. Nah, kalau ini dibilang ada nilai tambahnya dia promosi. Kayak ada manis-manisnya. Redaksi ini, kata-kata ini penting sekali. Ya. Bagaimana kita istilahnya itu dalam bahasa marketingnya itu PDB. PDB itu positioning, differentiation dan branding. Ya. Branding, different. Different itu berbeda dengan yang lain. Positioning itu penempatan diri. Kalau misalkan seperti yang saya katakan kemarin itu, kalau mungkin di sini, kamu SPP-nya berapa? 1 semester? 4 juta. 4 juta. Ya, kalau mungkin SPP-nya ada dalam 1 semester 12 juta, laku nggak di sini? Nggak laku. Itu namanya positioning, penempatan diri, atau mungkin segmentase. Segmentase kemampuan dari calon-calon pelanggan yang mulai di sini itu mampunya seperti itu. Ditingkatkan lagi menjadi 7 juta, 8 juta per semester. Ya, bisa nggak kira-kira? Bisa, tapi mungkin mahasiswa tambah turun. Nah, apa yang mempengaruhi pelanggan dalam membeli? Itu apa ya? 1, Harga. apa harga? Kemudian yang kedua, Kualitas. kualitas. Yang ketiga, Rasa. Yang keempat, pelayanan. Yang 5, ya ada rekomendasi biasanya. Terus tuku nunggu naik. Ya cobaan, aku dulu gak enak. Ini ya. Nah, ada 3 faktor, 3 aturan dalam membangun merek yang top itu. Justru Ijen itu nanti harus belajar sama merek-merek yang top. Anda pernah ke Indomaret? Pernah. Nah, di Indomaret itu kan ada tulisan Top Brand Awards. Iya. Produk-produk yang top brand itu kenapa dia bisa meraih sebagai apa merek yang top ya. Coba lihat saya semua, jangan lihat HP-nya, taruh dulu HP-nya. Bu, ini gimana Pak? Besok kalau jadi direktur sungguhan bisa gampang tuh lihat HP, nanti kalau Pak Dura pulang HP-nya bisa dilihat. Ya cinta ya saya sama HP-nya ya. Nah, ada 3 aturan ini ilmu mahal ya. Pertama adalah quality before price. Jadi sebelum bicara price itu barangnya harus berquality, ya. Kemudian yang kedua innovation before cost, ya. Jadi sebelum bicara costnya itu harus ada inovasi yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah adjustment before sales. Sebelum bicara penjualan harus ada suatu keakraban dulu dengan konsumen, ya.
suatu keakraban yang dibangun. Pasti kalau sudah akrab, dia nanti akan membeli. Nah, jadi di sini perusahaan-perusahaan yang memiliki top brand adalah perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh jajaran manajemen yang percaya terhadap pentingnya kualitas, baik kualitas produk maupun kualitas layanan. Kualitas adalah senjata membangun top brand yang tak terbantahkan. Ya, kualitas pokoknya. Kita sering membeli Philips, ya kan? Atau mungkin merek yang lain, tetapi kita lebih percaya sama Philips karena Philips itu terus terang terus dan memang awet, ya, tidak berganti-ganti, lama, timernya itu lama sekali misalnya, ya. Kemudian merek-merek perusahaan, ya, Unilever, Indofood, Astra, BCA dan ratusan pemenang top brand. Jadi intinya di sini AMDK Ijen itu juga harus bisa meningkatkan kualitasnya seperti AMDK yang lain supaya memang punya pendapatan yang tinggi, ya. Kemudian innovation before cost dengan perubahan pasar yang dinamis, terutama perubahan perilaku konsumen dan pelanggan, hanya perusahaan yang selalu mengedepankan inovasi yang mampu membangun merek yang kuat. BRI salah satunya. BRI itu adalah Bank Rakyat Indonesia, selalu ada di daerah-daerah. BRI pada saat itu mungkin 10 tahun yang lalu, dia merasa bahwasanya aspek teknologi dia sangat tertinggal dengan bank-bank yang lain. Oleh karena itu dia terus membangun aspek teknologi dengan membangun jaringan. Kalau tidak salah dia punya satelit sendiri, ya, untuk menjangkau area-area di desa-desa. Oleh karena BRI sekarang ada di mana-mana, ya, di daerah pelosok-pelosok juga ada BRI dan kita bisa store uang, tarik uang tunai juga bisa. Itulah BRI sudah bisa merubah dan menghadapi era persaingan yang cukup ketat dan melakukan inovasi-inovasi, ya, melakukan kemudahan bagi pelanggan. Salah satu produk BRI, ya, yang mungkin saya nggak mau juga, mau ribet, misalkan Bapak nanti kalau ATM-nya Bapak itu lupa, kemudian Bapak sudah punya e-bankingnya lewat HP-nya, itu Bapak bisa melakukan tarikan tunai dengan dekat dengan ATM-nya. Iya. Belum tahu? Tahu. Oh, tahu. Tahu, belum tahu. Ya, tadi udah tahu tapi nggak menikmati. Iya. Ya, lewat ATM aja. Iya. Ya, nanti kalau kadang-kadang saya juga ingin kembali lagi kepada yang manual. Kenapa? Ya pada bank tertentu saja supaya uangnya nggak diambil-ambil gitu. Kalau kita ngambilnya itu mudah, tutup banknya kan gitu. Enak toh? Jadi kita bisa simpan uang tidak tergoda untuk mengambilnya. Setiap hari mengambil 500, setiap hari ambil 500. Ya, kalau mungkin pendapatannya 5 juta kan dalam 10 hari udah habis. Nah, itu teman-teman ya, inovasi. Anda pun juga harus melakukan inovasi dalam pembelajaran. Jangan cuma gini-gini aja. Ya. Kalau mungkin Anda tidak melakukan benchmarking, melakukan pengukuran di pihak luar, ya, bagaimana kampus di luar, bagaimana prodi Anda di luar, akuntansi di luar itu yang dipelajari itu apa gitu. Apakah sama dengan kita? Kalau mungkin perbedaannya terlalu jauh, aduh, habis Anda nanti. Ya. Jadi inovasi yang terbanyak memang fokus terhadap pengembangan produk baru, baik peningkatan fitur maupun penunjukan produk-produk baru sehingga persaingan tidak relevan. Kemudian beberapa melakukan inovasi dengan mengubah saluran distribusi. Sebagian melakukan inovasi pemasaran seperti komunikasi, seperti media internet, mobile. Kemudian perusahaan-perusahaan pemenang top brand rata-rata memiliki budget pengembangan produk dan layanan yang lebih besar, memiliki infrastruktur yang baik yang membuat proses inovasi berjalan lancar dan lebih cepat. Perusahaan-perusahaan yang inovatif biasanya lebih peka terhadap pasar. Pemilik top brand ini terbukti memiliki budget dan sumber daya manusia yang lebih baik untuk melakukan survei pasar dan berbagai aktivitas mendeteksi kebutuhan dan keinginan pasar. Jadi intinya adalah kita harus peka terhadap pasar itu sebenarnya membutuhkan apa. Ya, jangan kita menentang pasar. Ya. Kenapa Lion Air melakukan program penurunan harga, tetapi penurunan budget, tetapi dia agak sedikit ekstrim terhadap pelanggan? Yaitu tidak ada bagasi cukup dibawa dan ditenteng begitu. Ya, kalau mungkin maskapai yang lain tetap ada ya bagasi, tetapi biaya agak tinggi, selisih 200.000. Tetapi kalau ngotot mungkin pelanggan ada bagasi, maka dia kena biaya bagasi. Ya, tapi memang rutenya
rutenya sangat banyak sekali untuk Lion Air, Batik Air, Wing Air itu. Ya, di pelosok-pelosok itu ada. Misalnya kita mau terbang dari Jember, kemudian Surabaya, Balikpapan, Bro itu ada satu rate gitu. Meskipun kadang-kadang sering terlambat. Ya. Nah, pemilik Tobrek terbukti memiliki budget dan sumber daya yang lebih baik untuk melakukan survei pasar dan berbagai aktivitas mendeteksi kebutuhan dan keinginan pasar. Pasar itu butuh apa? Ya. Jadi intinya adalah kita tidak boleh melawan pasar. Ya. Pasar sekarang ini dibutuhkan oleh anak-anak muda. Ya. Anak-anak muda itu senangannya ngopi-ngopi, kemudian duduk-duduk. Maka kalau mungkin kita memberikan pasar terhadap anak muda, misalnya sini kopi, mereka cuma duduk-duduk gitu aja, ya, udah bayar berapa ya. Kemudian engagement for sales, before sales, jadi sebelum melakukan penjualan kita ada keakraban dulu yang dibangun. Jadi perusahaan-perusahaan yang menangkap brand ini memiliki paradigma yang kuat bahwa bisnis haruslah didasarkan atas relationship, bukan transaksional. Jadi kalau mungkin kita sudah akrab dengan pelanggan, maka pelanggan itu akan serta-merta akan membeli. Ya. Ini biasanya sangat terlihat dari perusahaan pemenang top brand yang berasal dari industri jasa dan industri digital. Ya. Nah, kedua, sebagian besar perusahaan akan mengembangkan berbagai cara untuk membentuk komunitas, misalkan. Contohnya apa? Komunitas untuk Tupperware, ya kan? Iya. Komunitas apa lagi? Pemakai make up apa? Kamu pakai make up apa? Enggak pakai make up. Pakai make up Bermerek, apa? Pak. Wardah, mungkin ada asosiasi pemakai produk Wardah dan sebagainya. Bahasa pakai apa? Pakai FIFA sepak bola itu ya. Ya kan? Nah, kemudian ketika perusahaan kalian memiliki banyak program berupaya untuk menciptakan bonding dengan konsumen atau dengan pelanggannya. Ya, saya pikir itu sudah cukup waktunya ya. Iya, Pak. Sampai jam 9. Iya. Nah, untuk ujiannya bagaimana? Sudah, Pak.